Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sejarah mengenai Raja Mesir ataupun Fir'aun Mesir yang bernama Tutankhamun. Nah, tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua, sehingga kita dapat mengetahui sejarah-sejarah raja terdahulu, dan kita juga dapat mengambil pelajaran daripada sejarah yang telah lalu. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Tutankhamun memerintah Mesir selama kurang lebih 10 tahun, yaitu sekitar tahun 1336 hingga tahun 1327 sebelum Masehi. Tutankhamun awalnya bernama Tutankhaten. Nama ini yang secara harfiah berarti yang mencerminkan fakta bahwa orang tua Tutankhamun menyembah dewa matahari yang dikenal sebagai Aten. Setelah beberapa tahun bertahta, raja muda tersebut mengubah agamanya dan meninggalkan Aten dan mulai menyembah dewa Amun yang dipuja sebagai raja para dewa. Ini menyebabkan dia mengubah namanya menjadi Tutankhamun atau raja yang menyembah dewa Amun. Nah, Tutankhamun ini adalah salah satu tokoh pemimpin terkenal yang memerintah kerajaan baru Mesir. Pada periode tersebut dikenal sebagai dinasti ke-18. Nah, ada juga yang berspekulasi bahwa yang dimaksud dengan Tutankhamun adalah jelmaan dewa Amun. Nah, kata Amun juga digunakan sebagai Amon, yang merupakan nama dewa Mesir yang dianggap sebagai raja para dewa. Nah, ketika kita mendengar namanya, hal pertama yang melintas di benak kita adalah mumi dengan topeng yang tidak biasa. Kita hanya mengenalinya dari topengnya, karena tidak bisa membayangkan wajah aslinya. Topeng itu adalah topeng kematiannya, dan tidak ada catatan yang menginformasikan apakah dia memakainya ketika dia masih hidup. Adapun mengenai orang tuanya, kepercayaan yang ada berspekulasi bahwa ia adalah putra atau sepupu daripada Fir'aun Akhenaten yang dikenal luas karena revolusi agamanya. Namun sebenarnya belum ada peneliti yang sepenuhnya yakin akan hal tersebut.
Nah, ketika ia menjadi seorang raja, ia menikah dengan saudara tirinya yang bernama Akhesepaten, yang kemudian berubah namanya menjadi Akhesenamun. Mereka memiliki 2 anak perempuan, di mana diketahui bahwasanya putri mereka meninggal pada 5-6 bulan pada masa kehamilannya. Sedangkan yang lainnya yaitu pada 9 bulan kehamilannya. Tidak ada bukti yang ditemukan di salah satu mumi anomali bawaan atau penyebab yang jelas mengenai kematiannya. Nah, mengingat usianya yang sangat muda, ia mungkin memiliki penasihat yang sangat hebat, yaitu Jenderal Horemheb, kemudian para wazir, dan juga ada Maya, yang merupakan mandor dari Departemen Keuangan. Nah, ketika itu Horemheb mencatat bahwa raja mengangkatnya menjadi tuan tanah sebagai pangeran turun-temurun untuk menjaga hukum. Dan dia juga mencatat kemampuannya untuk menenangkan raja muda ketika amarahnya berkobar. Nah, kemudian detik-detik terakhir Raja Tutankhamun tidak tercatat secara pasti apa yang menyebabkan kematian Tutankhamun telah menjadi subjek perdebatan. Penelitian besar telah dilakukan dalam upaya untuk menemukan penyebab kematiannya. Meskipun ada beberapa spekulasi bahwasanya Tutankhamun ini dibunuh, namun ada juga yang berpendapat bahwasanya kematiannya disebabkan oleh kecelakaan. Nah, kemudian Tutankhamun ini dimakamkan dalam sebuah makam yang relatif kecil untuk statusnya. Kematiannya mungkin terjadi tanpa diduga. Sebelum sebuah makam kerajaan megah selesai dibangun, sehingga mumi ketika itu dimakamkan di sebuah makam dan dimasukkan untuk orang lain. Hal ini bertujuan untuk menaati adat penguburan 70 hari setelah kematiannya. Nah, mumi Raja Tutankhamun masih terletak di makamnya di lembah para raja. Nah, dari semua raja yang pernah memimpin Mesir kuno, nama Tutankhamun boleh dibilang adalah yang paling dikenal masyarakat. Berawal dari penemuan muminya di tahun 1922 oleh Howard Carter. Nama Tutankhamun menyebar seperti virus dan akhirnya jadi ikon Mesir kuno. Akan tetapi, meskipun sangat dikenal, ternyata kebanyakan orang-orang tidak tahu cerita raja saat itu. Nah, Tutankhamun adalah anak dari Akhenaten yang merupakan suami dari Nefertiti yang diceritakan dalam legenda berfisik cantik. Nah, Tutankhamun sendiri bukan anak dari Akhenaten dan Nefertiti, karena ia merupakan anak hasil dari hubungan sang ayah dan adik kandungnya. Nah, Tutankhamun memerintah Mesir tidak lama karena dalam usia yang masih sangat muda ia meninggal dunia. Dan masih sangat banyak misteri kenapa sang raja muda bisa berpulang, dan hal tersebut tengah diteliti oleh para arkeolog. Tidak banyak yang tahu kalau Mesir kuno dulu mengadopsi sistem perkawinan yang sangat tabu. Karena di sana sudah lazim yang namanya pernikahan saudara. Misalnya sesama saudara kandung atau bahkan orang tua dan anak. Di kerajaan pun demikian, mereka menganut sistem perkawinan saudara. Nah, soal ini diketahui Tutankhamun sendiri adalah anak hasil pernikahan saudara. Diketahui bahwasanya Tutankhamun ternyata adalah anak dari perkawinan Akhenaten dengan salah satu adik kandungnya. Pernyataan ini juga didukung oleh hasil tes DNA yang dilakukan oleh para peneliti di tahun 2010. Pada saat dirinya masih berumur 9 tahun dan dibebani kewajiban memimpin kerajaan, ketika itu dia merasakan bahwasanya itu adalah hal yang sangat berat. Ibaratnya seperti memaksa bocah SD untuk mengerjakan tesis, misalnya. Nah, makanya agar Mesir tidak kacau karena ketidakmampuan Tutankhamun, maka ketika itu sang raja kecil ini dibantu oleh 2 orang, yakni Ai dan Horemheb. Nah, Ai adalah ayah Nefertiti alias sang kakek tiri, sedangkan Horemheb diketahui sebagai panglima perang Mesir kala itu. Dengan adanya 2 orang ini, nyaris semua keputusan menyangkut Mesir bergantung pada mereka berdua. Nah, Tutankhamun sendiri hanya sebagai figur. Meskipun demikian, di bawah kepemimpinannya yang sebentar, Mesir sempat mengalami banyak hal-hal baik. Nah, demikianlah secara singkat mengenai Tutankhamun yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat menambah wawasan
Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.